Halo rekan-rekan semua, jadi saya tergelitik banyak sekali komentar-komentar yang tidak mempercayai bahwa penipu itu menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain dalam melaksanakan aksi tipu-tipunya. Ya, banyak sekali yang masih berpikir bahwa orang yang menipu pastilah orang yang pemilik rekening itu. Ya, jadi ketika korban itu transfer ke penipu ya, ke atas nama seseorang dan itu selalu mereka yakin bahwa penipunya ya orang yang ditransfer itu gitu loh. Ya, padahal banyak sekali penipu itu menggunakan rekening atas nama orang lain. Nah, tapi masih banyak yang berpikir gitu loh, mana mungkin bisa gitu loh. Karena bikin rekening kan harus pakai sidik jari, harus pakai foto wajah, kemudian selfie KTP. Jadi mana mungkin bisa dipalsukan kan seperti itu. Nyatanya di dark web. Dark web itu adalah website gelap ya, pasar gelap internet itu banyak sekali terjadi aksi jual beli rekening palsu. Belum lagi penipuan-penipuan pengambil alihan rekening ini banyak marak terjadi gitu loh. Misalnya satu contoh misalnya, kita diiming-imingi giveaway ya hadiah dari artis, kemudian kita disuruh menginstal aplikasi-aplikasi padahal itu adalah bank online, itu adalah e-wallet ya. Kemudian kita dikasih link, kita install, kemudian dibimbing sama penipunya tadi, alasannya oh ini disponsori oleh bank tersebut, jadi kamu install aja. Kemudian setelah kita install pakai data kita, pakai foto kita, pakai selfie kita, kemudian penipu ini akan bilang meminta username, password, kemudian kode OTP yang katanya sebagai verifikasi hadiah gitu loh. Jadi penipu ini bilang, oh ini dapat hadiah, lah ini makanya sebagai tanda verifikasinya ini harus nyerahkan username, password, kemudian OTP gitu ke penipu tadi. Lah kalau udah dikasih data-data itu apa yang terjadi? Maka rekening-rekening online ini ya, e-wallet rekening ini akan berpindah ke penipu. Nah, banyak orang yang nggak paham gitu loh. Banyak orang yang berpikir ah nggak apa-apa ah ini toh saya nggak kehilangan uang ya, uang saya nggak hilang, tadi cuma nginstal aplikasi-aplikasi saja, padahal aplikasi yang diinstal itu adalah aplikasi-aplikasi perbankan, kadang-kadang aplikasi bank online, e-wallet dan sebagainya gitu loh. Akhirnya apa? Yang tadinya dipikir itu tidak apa-apa gitu loh, padahal rekening-rekening tadi digunakan penipu untuk menipu orang gitu loh. Nah, itu kan jadi gawat. Jadi banyak sekali ya, dan ini kepolisian juga sudah mengakui banyak sekali kejadian-kejadian ya ketika ditelusuri. Nah, itu rekening itu ternyata yang punya rekening ini nggak tahu apa-apa karena namanya digunakan penipu untuk menipu online seperti itu ya teman-teman. Jadi waspada dan hati-hati selalu. Kalau kita udah ketipu ya udah susah banget baliknya. Nah, ini sekarang juga banyak sekali fenomena-fenomena ya. Banyak orang yang mengaku bisa mengembalikan uang gitu loh, korban penipuan. Jadi ketika di video-video saya ini banyak sekali komentar-komentar itu yang ngaku, oh ini bisa balikin uangmu karena aku punya kenalan kominfo, karena aku punya kenalan kepolisian, karena aku punya kenalan hacker dan sebagainya gitu loh. Akhirnya apa? Banyak yang terjebak gitu loh. Banyak yang terjebak ya masuk ke dalam kemudian menghubungi orang yang mengaku bisa mengembalikan uang itu akhirnya apa malah tertipu lagi gitu loh. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau kita udah menjadi korban penipuan ini memang diakui atau tidak, uang kita itu akan susah sekali untuk kembali. Apalagi penipu ini sudah pinter gitu, penipu ini sudah pinter. Ketika ada duit masuk ke rekening tadi ya kita transfer ke rekening, langsung dari rekening ini ditransfer ke rekening lain atau ditarik tunai dan sebagainya. Jadi pelacakannya pun susah, apalagi yang melibatkan oknum-oknum atau komplotan luar negeri. Lah kalau udah pengendaliannya dari luar negeri makin susah lagi gitu loh. Jadi memang benar adanya. Jadi banyak sekali penipu ini menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain. Jadi bukan atas nama dirinya sendiri karena penipu ini juga sudah pinter gitu. Penipu sekarang itu kan sindikat ya. Sindikat itu artinya mereka sudah mempersiapkan modus penipuan ini sedemikian rupa sehingga sulit dilacak. Nah, kalau mereka pakai rekening atas nama mereka sendiri ya tentunya gampang dilacak. Makanya mereka menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain. Nah, dapatnya dari mana ya? Sesuai di video di awal tadi, bisa dari dark web, bisa dari menipu orang juga. Jadi orang ditipu, disuruh nginstal ini, nginstal itu, alasannya nanti dapat hadiah, padahal nanti setelah diinstal, kemudian username didapat, password didapat, OTP didapat, atau kadang-kadang disuruh klik link ya, kemudian otomatis rekening itu akan berpindah ke tangan penipu gitu. Dan banyak orang yang tidak mau ngurus gitu loh kalau rekeningnya udah berpindah ke tangan orang lain karena dengan alasan
toh uang kita nggak hilang gitu loh. Padahal rekening-rekening tadi sama penipu digunakan ya untuk menipu orang lagi gitu loh. Jadi agar polisi itu susah melacaknya gitu loh, karena rekeningnya atas nama orang lain. Nah, belum lagi di undang-undang perbankan kita, kerahasiaan data konsumen ya, kerahasiaan data nasabah ini kan benar-benar dilindungi. Jadi nggak serta-merta kalau kita datang ke bank gitu, oh pengen tahu nih alamatnya si penipu ini di mana, nggak bakal dikasih gitu loh, nggak bakal dikasih ya. Jadi ada undang-undang perlindungan nasabah memang di sana ya. Jadi nggak serta merta langsung kalau kita ketipu kita langsung ke bank kemudian minta alamatnya penipu ini langsung dikasih, nggak seperti itu gitu loh. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati sekali. Sekarang ini modusnya udah banyak sekali, penipunya semakin pinter, sementara kita masih terkungkung dengan kerangka berpikir kita gitu loh, bahwa oh ini loh gampang, nanti kita telusuri pemilik rekening, dan banyak orang yang percaya gitu loh dengan orang-orang yang ngaku bisa menelusuri nomor rekening. Nah, kemudian minta sejumlah uang, ujung-ujungnya apa? Tertipu kedua kalinya. Nah, ini banyak sekali loh orang-orang yang sudah tertipu kemudian lihat YouTube, lihat Facebook, lihat Instagram, di sana ada akun-akun yang ngaku bisa balikin uang, kemudian percaya karena oh ini bisa tracking alamat penipu, oh ini bisa balikin uang, ini bisa hacker aplikasimu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah tertipu lagi, ujung-ujungnya malah dimintain uang, percaya ya, kemudian transfer, diminta lagi, transfer lagi, malah kehilangan uang lagi gitu loh ya. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati selalu. Jadi masalah rekening itu tidak semudah yang teman-teman pikir. Jadi penipu ini selalu menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain, dan mereka dapatkan dari jual beli rekening ataupun dari hasil nipu orang. Orang-orang disuruh install aplikasi perbankan ya, kemudian nginstalnya itu pakai data korban ini, nanti korban kan diiming-imingin tuh dapat giveaway, dapat hadiah. Ini yang mensponsori aplikasi ini, yang mensponsori bank ini. Makanya kamu harus install bank ini, kamu harus install e-wallet gitu kan ya. Kemudian ketika sudah install ya, akunnya diambil alih dengan cara apa? Ya dengan cara dimintain username, password, dan kode OTP, atau disuruh ngisi link, ya linknya disuruh ngeklik, disuruh allow permission, dan macam-macam caranya. Akhirnya apa? Rekening korban ini berpindah ke penipu. Jadi gitu ya. Jadi gitu, nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel bahwa oh yang nipu itu pasti orang yang punya rekening, karena waktu bikin rekening kita harus pakai sidik jari, selfie, dan sebagainya. Iya, memang. Tapi kan banyak sekali kejadian yang karena diiming-imingi giveaway, hadiah, dan sebagainya, disuruh bikin rekening, kemudian rekeningnya ini diambil alih oleh penipu gitu loh. Jadi penipu ini sudah ngambil alih rekening untuk apa? Untuk menipu orang-orang agar penipu ini susah dilacak kan gitu ya. Jadi hati-hati, itu mungkin sedikit share informasi bagaimana penipu ini mendapatkan rekening-rekening atas nama orang lain yang selanjutnya digunakan untuk menipu lagi. Jadi waspada selalu, hati-hati selalu. Penipuan sekarang semakin marak, semakin banyak ya, modusnya macam-macam, caranya macam-macam. Kalau kita terkungkung dengan pola pikir kita yang lama, maka penipu akan sangat mudah untuk menipu kita. Waspada selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.